Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu. Ya, kali ini topik kali ini saya membahas tentang suatu penyakit ya, penyakit. Jadi di konten-konten saya kurang menjelaskan tentang masalah penyakit ya, penyakit masalah guna-guna, apa ibaratnya santet, telu. Jadi akan saya jelaskan. Jadi penyakit itu penyebab paling banyak, urutan nomor 1 penyebabnya adalah dari non medis. Itu dari non medis. Kemudian yang kedua dari pikiran. Kedua. Yang ketiga adalah dari makanan. Keempat ya dari kecelakaan ya, benturan dan lain-lain. Tuh ya, yang keempat tadi ya, kecelakaan, tadi benturan ya. Jadi saya bahas tentang penyakit non medis. Penyakit non medis. Jadi penyakit non medis ini penyebabnya banyak. Ada dari kiriman atau bikinan manusia, atau ulah sosok goib, atau demit setan. Nah, itu bagaimana Kang? Ya, saya jelaskan ya menurut saya. Ya, bukan mencontoh lewat Mbak Google atau YouTube konten lainnya. Nah, misalnya seperti santet atau telu. Jadi orang yang kena santet atau kena telu, misalnya dikirimi sosok siluman atau banaspati atau sosok siluman sampah atau siluman kera dan lain-lain. Jadi kiriman tadi sosok demit ke seseorang itu tadi mempunyai tugas sesuai dengan program orangnya. Misalnya dikirim sosok demit, mempengaruhi seseorang itu yang biasanya dia minum air putih itu normal, semenjak dia dikirimi sosok demit apa siluman itu mempengaruhi pikiran dan kemauan untuk minum air itu jadi males. Itu sehari itu bisa minum hanya setengah gelas. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Nah, penyebabnya akan menyebabkan pada dirinya seperti gagal ginjal, peredaran darahnya kurang lancar, dan banyak organnya menjadi konslet. Nah, itu penyebab dari tadi ya. Jadi seperti ada orang yang dikirimi sosok siluman, ular ya, itu dikirimi ya, ular tadi itu membelit di kakinya, di lutut, kemudian di pinggang, mengakibatkan nyeri, mengakibatkan susah untuk berjalan. Itu berlangsung bertahun-tahun dan bisa menyebabkan itu kelumpuhan, kemudian menjadi penyakit uratnya menjadi keras yang di pinggang dan lain-lain. Nah itu, jadi contoh kayak begitu. Kemudian itu tadi misalnya penyakit tadi dari kiriman. Kalau ini penyakit bukan kiriman, misalnya seseorang itu membersihkan apa ini atau membakar sampah, nggak tahu di situ itu ada demit ya, kebakaran bukan demit mau kebakar Kang Yus, nggak tahu kayak gitu, kebanyakan begitu dibakar, kena anaknya atau meludah di situ atau kencing di situ atau mengencingi rumahnya, jadi marah ya, demit akhirnya seperti menusuk mata seseorang tadi itu jadi terganggunya ya masing-masing
lain-lain seperti ada mengalami buram, rasa sakit, ada bayangan. Nah, kemudian penglihatan itu bisa hanya 20%, ya, semuanya terganggu. Itu akibat ulah dari demit, bukan kiriman manusia. Karena ulah dari kita sendiri, karena tidak tahu. Itu misalnya kita memotong pohon, itu nggak tahu kalau itu rumahnya demit, dipotonglah itu. Nah, akhirnya demitnya marah, nyatroni keluarganya, nyatroni si penebang, ya, dibikin sakit, dibikin carut marut keluarganya dan lain-lain. Itu banyak yang terjadi, banyak sekali kayak begitu. Lalu kan saya nggak lihat, ya memang nggak lihat, ya. Tapi itu kenyataannya terjadi begitu, banyak sekali mengalami begitu, ya kayak gitu. Kemudian di rumah terdapat ada seperti siluman sampah atau demit sampah yang mengakibatkan seluruh badan itu kalau bangun tidur itu sakit semua, tarik napas itu sakit, seperti gak nyaman, ya. Gitu. Jadi siluman sampah itu seperti meludahi atau mengasih liurnya itu di makanan. Gitu. Kemudian di air minum dikasih liur, di tempat mandi itu dikasih liur, ya. Gitu. Jadi barang tadi dimakan, minum itu diminum, air mandinya dibuat mandi, ya. Kemudian ya orang itu tadi ya merasa sakit, gak enak, gak nyaman, itu ya dibelikan obat apa ya gak mempan. Nah, di rumahnya ada sosok demit kayak gitu. Itu banyak terjadi itu kayak gitu. Itu ya. Tadi badan sakit, gak enak, gak nyaman. Itu berlangsung bertahun-tahun, ya. Diperiksakan dokter ya tidak ada penyakitnya, gitu, kayak gitu ya. Nah, jadi contoh-contoh seperti non medis itu banyak sekali, ya, seperti kayak gitu. Kemudian penyebab dari pikiran, Jadi penyebab pikiran itu seperti punya hutang, ditagih, jadi depresi, pikiran tertekan, ya, jadi pikiran, makan nggak bisa enak, ya, tidak bisa gembira, akhirnya mengakibatkan penyakit seperti pencernaan, asam lambung, kepala ngeluh, cenut-cenut, ya. Kemudian ada masalah seperti pertengkaran, ya, putus cinta. Nah, ini paling banyak ini putus cinta ini, depresi gendeng, nah, itu ya. Itu paling banyak itu, ya. Dari pikiran, penyakit dari pikiran. Nah, itu contoh-contoh kayak gitu, ya. Kemudian dari makanan seperti penyebab dari makanan seperti makan jeroan, ya, usus, hati, ya, itu jeroan. Kemudian itu daging-dagingan, kemudian suka makan micin, ya, penyedap rasa. Micin itu penyedap rasa. Kemudian makan yang seperti makan udang yang berlebihan, sering makan kepiting, bebek, ya. Akhirnya banyak kolesterol mengganggu jantung, ya. Akhirnya punya penyakit jantung, punya kolesterol, asam urat, ya, dan lain-lain. Nah, itu. Nanti yang keempat itu seperti penyakit kecelakaan, tabrakan, kecelakaan jatuh dari pohon, mengendarai kendaraan, tabrakan, ya, kemudian benturan seperti kepleset, dan lain-lain. Jadi Kang, saya mau tanya Kang, misalnya cross check dengan radar alatnya Kang, boleh Kang? Boleh konsultasi. Misalnya Kang, saya ini punya penyakit apa Kang, medis atau non medis? Ya boleh.
Yang penting kirimkan foto yang terkini. Dan oh ini penyakit medis, saya lihat ini berapa jalur penyakitnya ini. Oh misalnya penyakitnya ini ada 3 jalur, ada asam lambung, kemudian ada paru-paru atau pankreas yang bermasalah. Ini misalnya pankreasnya bermasalah 60% atau 70%, berarti murni penyakit diabetes atau gula darah. Tuh, ya. Misalnya oh ini penyakit jantung sampean, jantungnya 60 atau 65. Ya lumayan pengaruh di badan, seperti tidur itu susah, gelisah, nyeri, ya, kadang gampang capek dan lain-lain. Oh bisa dicekang ya, insya Allah gitu ya, karena berapa jalur sakitnya ini di organ tubuhnya, apa ginjal, paru-paru, ya, apa lambung, asam urat, apa kolesterol. Jadi saya jelaskan ini penyebabnya dari ini, penyebabnya dari ini. Oh, penyebabnya dari makanan ini ya, gitu. Ya, gitu. Jadi macam-macam penyakit itu. Sampai kalau penyakit santet, guna-guna atau teluh, itu kalau sudah lama itu akan menjadi penyakit medis. Ya, tergantung kekuatan demitnya itu untuk mencelakai seseorang yang ditempeli itu. Ada demit itu yang masuk di dalam tubuh, ada yang di luar. Kalau di luar gimana Kang? Ya dia nempel ngikut terus. Misalnya tidur, ya tidur, perutnya dipukuli, ya kepalanya itu dijambai. Itu cocok seperti yang dilakukan adalah goib, menyakiti. Seperti ada yang mempengaruhi peredaran darah supaya tersumbat, itu juga ada. Jadi demit itu tergantung kekuatan dan energinya itu yang ada di demitnya tadi. Jadi seperti disampaikan, seperti non medis yang di rumah, seperti demit itu bersemayam di figura, di foto, nah, kemudian di apa ini, di patung atau boneka, golean, atau di yang bisa dihinggapi oleh jin. Nah, jin itu mengganggu salah satu anggota rumah yang ada di situ. Ya, seperti itu membuat seseorang yang di rumah itu gampang depresi, gampang tertekan. Itu akan menimbulkan penyakit gangguan lambung akhirnya. Itu banyak terjadi kayak begitu, ya. Itu ya. Jadi demit itu gampang menyinggahi tempat-tempat yang disukai, kayak itu tadi ya, gitu. Jadi kalau kepingin cross check masalah kesehatan, masalah penyakit, boleh itu ya, nah, gitu. Jadi itu aja pembahasan tentang masalah santet, guna-guna teluh, penyakit pikiran, penyakit dari makanan, penyakit dari kecelakaan. Ya, bila ada perkataan sing gableki, gak ngenaki, saya minta maaf. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.